Kita ke bab berikutnya yaitu syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Kita diwajibkan berwudu menghilangkan hadas kecil ketika kita hendak sholat. Semua ibadah yang membutuhkan kepada taharah, maka kita harus berwudu. Syaratnya apa saja? Syarat orang berwudu supaya sah wudunya ada 15. Khamsata asyar. Ada 15. Yang pertama syaratnya harus Islam. Berarti non muslim dia itu wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Ya, non muslim wudunya tidak sah. Harus Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Anak yang dia itu mendekati balik dan dia itu sudah pinter, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, bisa bedain warna ini dan itu, bisa bedain ini enak, ini enggak enak. Itu namanya tamyiz. Anak-anak sekarang sudah tamyiz, sudah pinter, sudah bisa bedain satu dengan yang lain ketika umur berapa? Biasanya 6 belum, 7 tahun. Sekitar umur 7 tahun maka anak itu sudah dihukumi tamyiz. Kalau dia itu mau berwudu maka sah wudunya. Ya. Anak yang tamyiz dia itu nanti boleh mengimami siapapun. Ya, diperbolehkan. Imam tidak harus balik. Yang penting dia sudah tamyiz. Yang ketiga, syarat wudu adalah naqo. Naqo itu bersih. Anil haidi, dari haid wan nifasi dan nifas. Wanita yang sedang haid wudunya tidak sah, bahkan terkena hukum haram. Wanita yang sedang haid kemudian dia berwudu dengan niat menghilangkan hadas kecil, maka terkena hukum haram. Wudunya tidak sah dan dia mendapatkan dosa. Nifas pun sama. Wanita yang sedang nifas dia tidak diperbolehkan wudu. Kalau dia berwudu dengan niat menghilangkan hadas kecil, maka dia akan mendapatkan hukum haram, yaitu dosa. Syarat berikutnya amma, ini ataf kepada naqo. Wan naqo'u amma, dia itu bersih dari sesuatu, yamna'u yang mencegah, wusulal ma'i kepada sampainya air, mencegah sampainya air ilal basyarati ke kulit. Di anggota wudhu kita ya, itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa? Kita di tangan ada cat besi ya, bukan cat tembok. Kalau cat tembok ini campuran air maka dia bisa ngeresep, tapi kalau cat besi tidak bisa. Cat besi di tangan maka harus dibersihkan itu cat besi ya. Atau ada tip ek, atau ada kutek yang belum dikerok ya. Kutek yang belum dikerok itu juga bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka menjadikan wudhu kita tidak sah. Nah kalau kutek ada di kuku kemudian sudah dikerok tinggal sisa warna, sah nggak wudhu kita nanti? Sah, karena itu hanya sisa saja ya, tidak masalah. Henna, orang yang nikah itu berhenna. Beda sama kutek. Iya beda. Henna di kulit. Henna di kulit. Nah ini sah atau tidak? Menghalangi sampainya air atau tidak? Tidak. Kalau tidak menghalangi maka sah wudhunya. Ya. Kalau henna kan memang biasanya habis itu digosok kan dia, sisa warnanya saja. Nah. Itu kosmetik yang waterproof. Kosmetik yang waterproof harus dihilangkan dulu. Iya. Hilangkan dulu. Kasih airnya mendingin baju dulu, air kayak apa? Di daun talas. Kayak daun talas, ya. Jadi dulu gitu cenah. Eta teh keberhasilan kosmetik. Maka harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Enggak kepakai itu apa? Iya ada apa? Ada cairan apa namanya? Micellar water. Cairan itulah. Itu harus dihilangkan dulu berarti. Tato, apakah tato itu menghalangi sampainya air ke kulit? Tidak. Tato itu Bu, jarum, kemudian dia itu ditusukkan ke kulit, ke daging, kemudian ada tinta di dalamnya. Tinta itu sudah menjadi kulit.
Itu. Jadi enggak, kecuali tatonya anak-anak yang tempelan itu loh. Nah, itu menghalangi. Tapi kalau tatonya orang dewasa itu yang dipakai jarum, dia itu enggak ngalangin. Sah wudunya. Apa? Sulam alis. Cuman harus dibedakan hukuman tatonya sama orang yang sudah ditato kemudian berwudu. Jadi nanti ketika berwudu pakai tato boleh, iya itu masuk memenuhi. Tapi nanti teh jadi nanti mereka teh berpikirnya oh berarti ditato boleh. Enggak, beda. Gitu, Sulam alis itu kayak apa? Kayak jadi bukan si alis ya teh punten dikurung terus ditato di sulam teh jadinya ditato dimasukin tinta dengan ya sudah dipola dulu lahnya tambah itu nanti ada rambutnya gitu. Ya, ada. Oh. Berarti kayak ini kan kayak celak itu kan? Ya tapi masuk. Oh tapi masuk. Faktanya tato, faktanya mana? Selama itu tato maka hukumnya haram. Tatonya haram. Kalau sudah terlanjur kemudian dia bertaubat, maka dia berwuduknya sah atau tidak? Tetap sah. Gak usah itu ya gak usah dihapus itu. Dihapus kalau memungkinkan dan tidak menyakiti badan wajib. Kalau tidak menyakiti badan wajib dihapus. Tapi kalau harus pakai setrika nyakiti badan maka nggak boleh. Di laser juga sakit sudah. Di laser juga. Di laser itu terhapus. Lama terus sakit memang. Enak banget. Sakitnya itu apakah sampai ke darurat atau tidak? Kalau sakit-sakit biasa saja maka enggak harus dihilangkan. Akhirnya kan sekarang Ustaz bisa dihilangkan dengan laser. Sampai ada si mobil khusus untuk menghilangkan tato teh berkeliling bagian dari apa namanya yang hijrah-hijrah itu. Bisa ditahan nggak sakitnya? Bisa sih, tapi yang udah dipakai laser itu pada bilang kalau diperbolehkan tidak dihapus, mending tidak dihapus aja lah katanya sakit. Karena sakitnya itu. Berarti kalau sakit yang seperti itu yang sampai tidak bisa ditahan, maka tidak ada kewajiban menghilangkan. Yang penting dia sudah taubat, maka insya Allah baik. Karena tidak menghalangi air wudhu juga, mandi besar berpesah gitu. Nah. Ada yang henna-henna, kalau henna-henna kan sama kayak yang pacar bekas itu. Ada yang putih, kalau yang putih kayak sirek itu memang menghalangi. Kalau yang merah gimana apa-apa? Dilihat ininya dulu, dia itu terbuatnya dari apa, kemudian dia itu menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak. Ya, dilihat ke sana dulu. Kita tanya kepada ahlinya dulu, ini kira-kira menghalangi atau tidak, komposisinya apa saja gitu. Intinya itu tadi gini, kalau dia menghalangi sampainya air maka tidak boleh, harus dihilangkan. Tapi kalau tidak menghalangi maka boleh. Nah, syarat berikutnya termasuk menghalangi sampainya air ke kulit adalah kotoran kuku. Ya, kuku yang hitam itu maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ya, bersihkan terlebih dahulu. Dan kukunya jangan dibiarin panjang. Nah, hukumnya sunnah untuk memotong kuku di hari Senin, hari Kamis dan Jumat. 3 hari tersebut kita disunnahkan memotong kuku. Kalau kita sedang thalabul ilm syariat, ketika kuku kita biarkan panjang, maka ini kuku bisa menghalangi kita mendapatkan ilmu syariat. Pemahaman ilmu syariat kita dangkal jadinya. Gitu ya. Iya. Iya. Pengaruhnya di sana. Dan itu disebutkan di kitab Ta'limul Muta'allim. Berikutnya syaratnya berwudu ala yakuna, tidak ada alal udwi pada anggota wudu ma yughayyirul ma, sesuatu yang dapat merubah air.
Di anggota wudhu kita tidak ada sesuatu yang dapat merubah air. Contoh seperti apa? Ketika kita berwudhu, di tangan kita itu ada bensin umpamanya. Nah, bensin ini ketika dia terkena air, kita basuh air di tangan kita, air yang nempel di tangan kita akan secara otomatis berubah bau, warna, atau rasanya. Atau ada pewarna makanan, ya, pewarna makanan itu, atau wenter pewarna baju, dia itu bisa merubah air tersebut, berubah warna. Ketika air itu sudah berubah warna seperti pewarna makanan, airnya suci tidak? Airnya suci tidak? Suci, tetapi tidak mensucikan. Maka ketika kita berwudhu dengan menggunakan air yang tidak mensucikan, wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Sebagaimana halnya kita mandi junub, mandi besar di bathtub. Bathtub kita isi air, kemudian kasih sabun di sana, kemudian dia itu ada busanya, kita rendam di sana. Setelah itu langsung pakai handuk. Sah nggak mandinya? Kenapa? Air bathtub suci, tetapi tidak mensucikan. Bisa dipaham? Nah, wal ilmu bi fardiyatihi, dan syarat berikutnya kita mengetahui fardu-fardunya wudhu. Orang yang berwudhu harus mengetahui fardu-fardu wudhu. Orang yang sholat harus mengetahui fardu-fardu sholat. Hafal tidak? Fardu wudhu ada 6, apa saja? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki. Dan yang keenam tartib, berurut. Nah, kalau kita udah tahu fardu-fardunya seperti ini, maka wudhu kita menjadi sah. Syarat berikutnya, Allah ya'taqida, seseorang tidak meyakini, beriktikad. Allah ya'taqida, seseorang tidak meyakini fardon, satu fardu min furudihi, dari fardu-fardu wudhu, sunnatan, meyakini sebagai kesunahan. Fardu wudhu kita yakini sebagai kesunahan, maka wudhu kita tidak sah. Contoh, kita wudhu kemudian membasuh kedua tangan, kita tinggalkan itu membasuh kedua tangan. Kenapa? Oh, membasuh kedua tangan kan sunnah gitu. Ini membasuh kedua tangan hukum asalnya fardu wajib, tetapi kita anggap sebagai kesunahan, maka ini wudhu kita menjadi tidak sah. Tapi kalau dibalik, menganggap kesunahan sebagai kefarduan, boleh tidak? Mengusap telinga dalam berwudhu hukumnya sunnah. Kemudian oleh kita dianggap wajib diusap, gitu kan? Sah tidak? Sah. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu menganggap kefarduan sebagai kesunahan. Kalau dibalik, menganggap kesunahan sebagai kefarduan, maka sah-sah saja. Sholat pun sama seperti itu. Ya, dalam sholat menganggap kefarduan sholat sebagai kesunahan, itu tidak boleh. Sholatnya menjadi batal, tidak sah nantinya. Tapi kalau kesunahan kita anggap sebagai kefarduan, maka bisa menjadi sah. Dan syarat berikutnya, berwudhu harus ma'ut tahur, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau tohir artinya suci, tapi kalau tohur artinya suci dan mensucikan. Wudhunya harus menggunakan air suci mensucikan. Wudhu dengan menggunakan air mawar, boleh tidak? Kenapa? Suci memang? Suci, tapi dia tidak mensucikan. Wudhu dengan menggunakan air kelapa, boleh? Tidak, karena air kelapa dia tidak mensucikan. Bisa difaham insyaallah. Wa izalatun najasatil ainiyati, syarat berikutnya harus menghilangkan najis ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis yang ada warna, bau, dan rasanya terlihat oleh mata. Itu namanya najis ainiyah. Harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita berwudhu. Nah, beda halnya kalau di anggota wudhu kita ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh mata, tidak ada bau, warna, dan rasanya.
Itu namanya najis hukmiyah. Contohnya tangan kita habis ngepel pipisnya anak kecil, si kainnya itu basah dengan pipis, kemudian kita buang keluar, kita mau berwudu, ini belum cuci tangan, maka tangan kita masih najis, walaupun tidak ada bau pesingnya, nggak ada warna, nggak ada rasanya juga, maka tangan kita tetap namanya najis apa? Hukmiyah. Kalau kita hendak berwudu, tidak ada kewajiban kita membasuh terlebih dahulu, langsung saja wudu. Kalau najisnya hukmiyah, tapi kalau najis ainiyah harus dihilangkan terlebih dahulu. Wajariyul ma'i, dan mengalirkan air ala jami'il udwi, ke seluruh anggota wudu. Ini nanti kita bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh maka airnya harus mengalir, ini syarat, air harus mengalir. Tapi kalau mengusap tidak ada syarat harus mengalir. Ada tisu, kita basahi dengan air, kemudian si tisunya ini kita peres, ada air ngalirnya, maka itu namanya mengalir. Atau busa, kita kasih air kemudian kita usapkan sambil diperes ya, dikit-dikit, airnya mengalir tidak? Mengalir, maka namanya membasuh. Tapi kalau mengusap beda lagi. Ini kain atau tisu kita basuh, celup ke air, kemudian kita peres, masih ada basahan dikit-dikit, kemudian kita usapkan, nggak ada air mengalir, namanya mengusap. Bisa dipaham? Dalam berwudu kalau kita membasuh harus mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Wa tahaqqukul muqtadiin banal hal, syarat berikutnya tahaqqukul muqtadi, terbuktinya sesuatu yang menuntut untuk kita wudu, terbukti sesuatu yang menuntut untuk kita wudu in banal hal, ketika keadaannya menjadi jelas. Ini lumayan penting karena banyak orang yang dia itu mengalami hal seperti ini. Tahaqqukul muqtadi, terbuktinya sesuatu yang menuntut. Ibu tadi sudah sholat duhur? Sudah. Wudu tidak? Kenapa wudu? Karena punya hadas. Yang menuntut untuk kita wudu bukan sholatnya, tetapi karena punya hadas. Nah ini terbukti betul saya sudah hadas, maka saya berwudu. Tetapi di sini menjadikan syarat nih, terbuktinya sesuatu yang menuntut yaitu hadas untuk berwudu itu harus betul-betul ada, gitu loh, harus jelas. Tapi kalau orang sekarang udah sholat duhur, masuk ke waktu asar, ibu mau sholat asar, saya udah batal belum ya? Ragu. Kemudian ya wudu aja lah gitu. Sudah terbukti belum yang menuntut ibu wudu tadi? Belum. Kalau ibu kemudian wudu dan akhirnya setelah wudu kemudian sholat, setelah sholat, oh ternyata saya tadi udah batal, untung saya udah wudu, ini namanya in banal hal, keadaannya menjadi jelas, maka nggak sah. Wudu ibu tadi nggak sah, sholatnya juga tidak sah, harus diulang, wudu lagi. Paham tidak? Ada di usul fikih. Kenapa? Gini, tahaqqukul muqtadi, yang menuntut untuk kita wudu itu apa? Hadas. Hadas ini yang menuntut ini harus betul-betul ada, terbukti. Artinya kita wajib wudu gara-gara saya sudah hadas gitu loh, ya kan? Nah sekarang kalau tidak terbukti bagaimana? Kalau tidak terbukti, saya tadi udah batal atau belum ya? Udahlah wudu lagi aja. Kemudian kita sholat dengan wudu tadi. Setelah sholat in banal hal, keadaannya menjadi jelas. Artinya oh ternyata saya tadi sudah batal. Berarti kan keadaan jelas tuh. Maka wudu yang kita tadi itu tidak sah. Kenapa? Karena la yatahaqqaq al muqtadi, tuntutannya tidak jelas. Sedangkan syarat wudu yang menuntut harus jelas. Paham nggak? Terus kalau kebalikannya bisa Nah benar. Ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli.
Ya, untuk perbedaannya, contoh tadi sudah sholat duhur, masuk ke waktu asar, ibu mau sholat, udah batal belum wudhunya? Nggak tahu. Udahlah wudhu lagi aja. Setelah wudhu ibu sholat, kemudian keinget, inbanal hal itu keadaan menjadi jelas, artinya keinget, ternyata saya tadi itu belum batal. Udahlah wudhu lagi, berarti namanya wudhu tajdid, memperbaharui wudhu, gitu kan? Menurut Imam Ibnu Hajar batal, enggak sah wudhunya tadi, karena masuk ke syarat ini. Si muktadinya, si tuntutannya belum jelas, ibu malah wudhu, walaupun belum batal aslinya ya, walaupun belum batal aslinya. Menurut Imam Ramli sah wudhunya, sah sholatnya. Itu kalau kebalikan. Tapi kalau ternyata ibu tadi sudah batal, maka dua orang ini, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, mengatakan batal. Paham tidak? Enggak. Nah, ibu sunnah. Supaya aman, batalkan dulu. Kemaluan. Apapun yang penting batalin dulu itu. Ustaz, kalau tujuannya untuk memperbaharui wudhu, berarti kata Ibnu Hajar sah. Enggak, kalau memperbaharui wudhu berarti kan ibu sudah yakin kalau saya wudhunya belum batal. Enggak, saya tadi sholat Jumat, wudhu saya belum batal, yakin belum batal, masuk ke waktu asar, saya mau sholat, wudhu lagi aja lah. Ini sunnah. Oh, maksudnya yang tajdid itu Wudhu tajdid itu sunnah kalau sebelumnya yakin aku belum batal, gitu. Tapi gambaran yang dua awal tadi kan enggak, orangnya dia ragu mau sudah batal atau belum, gitu. Nah, untuk ihtiyatan, untuk hati-hatinya kita batalin wudhu kita, kemudian kita berwudhu. Artinya yang nuntut untuk wudhu itu jelas, gitu. Oke, bisa dipaham? Coba ibu yang paham siapa? Paham? Ayo coba ada yang jelasin coba, supaya enggak ini. Silakan, siapa yang jelasin? Kalau misalnya kita saya mah kayaknya mah ini mah udah belum batal ya, misalnya terus kan saya dari dulu ke asar, sholatlah asar tadinya bisa hari pas jam 5, ya Allah tadi lupa sentuhan yang si mang angkot kasih ongkos ke si mang angkot, aduh berarti batal aku, berarti saya wajib mengulangi sholatnya, wudhunya, sholatnya. Kata-kata kayaknya itu berarti ragu. Yang kan tadi kan amun ragu berarti kudu kumaha? Batalin. Oh ya udahlah, mau aman mah batal. Tidak boleh ada keraguan, harus yakin saya batal atau tidak, gitu. Nah, nanti gini Bu, kalau kita mau belajar qawaidul fiqhiyah, ini ada lebih pendalaman lagi. Ada pendalaman lagi. Kalau kita ragu dihukumi yang mana? Yang A atau B? Saya tadi udah sholat Jumat, wudhu sebelumnya, kemudian sekarang mau sholat sunnah, saya sudah punya wudhu atau wudhu saya masih atau sudah batal, itu. Maka nanti kalau kita belajar kaidul fiqhiyah, itu akan ada pendalaman. Hukumnya adalah masih suci, tidak batal. Ragunya di mana? Kalau ragunya kita itu di kesuciannya, maka kembali lagi kepada saya, wudhu saya udah batal belum ya? Berarti yang diragukan di mana? Di pembatalannya, batal atau tidak, ya kan? Kalau dasarnya berarti udah wudhu tadi, maka kita sekarang udah wudhu hukumnya. Tapi kalau ragunya, saya tadi udah wudhu belum ya? Berarti yang diragukan di wudhunya, maka sekarang hukumnya berarti hadas. Nanti insya Allah ada pendalamannya lagi,
Itu. Jadi masih panjang perjalanannya. Ya. Tahaqququl muqtadiin banal hal. Insyaallah jelas ini. Lebih amannya kalau ibu ragu sudah batal atau belum, maka dibatalin terlebih dahulu. Nah, wadawamun niyati hukman, syarat berikutnya adalah melanggengkan niat secara hukum. Melanggengkan niat, mendawamkan niat secara hukum. Mendawamkan niat seperti apa? Kan kalau kita itu niat dalam berwudu, niatnya kapan? Ketika membasuh wajah. Selesai langsung sekali atau tidak niatnya itu? Langsung. Ketika membasuh wajah yang pertama langsung selesai niat kita. Cuman maksud daripada mendawamkan niat secara hukum itu bagaimana? Artinya kita itu ketika membasuh anggota wudhu kita, niatnya tidak untuk selain wudhu. Niatnya kita membasuh tangan, ngusap sebagian kepala, membasuh kaki, niatnya adalah tidak untuk selain wudhu. Artinya niat basuh tangan ya niat untuk wudhu, mengusap kepala niat untuk wudhu, membasuh kaki niat untuk wudhu. Emang ada gambaran? Ada. Contohnya, enggak, bukan bacaan. Bukan mendinginkan. Contohnya ketika kita wudhu ini nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari, kemudian membasuh kakinya, kaki kok ada catnya. Ibu membasuh dengan tujuan menghilangkan cat itu tadi. Tidak ada niatan untuk melakukan kefarduan wudhu. Maka ini niat dawamun niat hukman tidak ada, maka wudhunya tidak sah. Bisa dipaham? Atau tangannya itu ada minyaknya, ada gajihnya, kemudian dihilangin dulu. Dia basuh tangan tujuannya apa? Ngilangin minyak, ya kan? Tidak untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Nah, ini namanya dawamun niyati hukman, melanggengkan niat secara hukum. Insyaallah bisa dipaham. Oke. Wa adamu ta'liqiha, dan syarat berikutnya niatnya tidak digantungkan. Niatnya wudhu tadi tidak digantungkan. Digantungkan contohnya, saya niat wudhu nanti ketika suami saya datang. Itu tidak boleh. Ya, kalau dalam wudhu kayaknya itu nggak ada orang yang seperti itu. Ya, tapi kalau dalam sholat ada. Menggantungkan pembatalan sholat dengan sesuatu yang lain. Ibu sholat di dalam rumah, dalam kamar, kemudian dalam hati niat, nanti kalau suami datang sholatnya aku batalin, saya bukain pintu gitu. Pernah kayak gitu? Iya. Maka langsung seketika itu batal. Saya pernah karena anak gitu lagi di luar, nanti kalau masuk takut gimana gitu. Cepet langsung seketika itu, ketika ibu niat dalam hati langsung batal sholatnya. Gitu. Itu namanya ta'liqun niyati, menggantungkan niat. Niat tidak boleh digantungkan. Kalau wudhu juga sama. Cuman di gambaran wudhu itu kayaknya tidak ada. Ngapain juga? Enggak gitu juga. Ya karena memang enggak ada. Misalnya kalau suami sudah terus ada nanti mau sholat bareng dan suami kayak pas ada suami itu menggantungkan bukan? Kan ibu belum niat berbarengan dengan pekerjaan, namanya azm. Kalau itu namanya azam. Kalau niat itu dibarengkan dengan pekerjaan, itu namanya niat. Itu. Wadukhul waqt wal muwalah, harus masuk waktu sholat dan bersegera. Dua ini khusus daimul hadas, orang yang langgeng hadasnya. Siapa itu orang yang langgeng hadas? Satu, mustahadhah. Wanita yang istihadah wajib sholat nggak? Wajib sholat. Istihadah wajib sholat. Kalau dia tinggalkan sholat, wajib diqadha sholatnya. Nah, wanita istihadah yang keluar darah terus, maka wudhunya bagaimana? Saya udah wudhu, tapi keluar lagi darah. Batal nggak wudhunya? Hukum asal batal. Yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kan? Berarti keluar darah itu bisa batalin wudhu. Ini hukum asal. Tetapi karena dia itu memang seperti itu terus, namanya daimul hadas, maka ada namanya rukhsah. Ada rukhsah, ada keringanan. Nah, makanya kalau dia itu dikasih keringanan, wudhunya tidak batal, disyaratkan dua.
harus wudhunya setelah masuk waktu sholat. Satu. Yang kedua harus mualah, bersegera. Selesai wudhu langsung sholat. Tidak usah makan dulu atau ngobrol dulu, buka HP dulu. Tidak boleh. Betul. Istihadah wanita, laki-laki ada beser mani, beser madi atau beser air kencing, ya kan? Maka ini termasuk daripada daimul hadas namanya. Walaupun dia itu sudah keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kemudian wudhunya harusnya batal karena dia itu daimul hadas, maka dihukumi tidak batal dengan syarat dua. Dia itu wudhunya setelah masuk waktu sholat, dan yang kedua harus bersegera. Kalau ditunda-tunda bagaimana? Ada dua tafsilan, perincian. Kalau ditunda, penundaannya itu ada kemaslahatan di dalam sholat atau tidak? Kalau ada kemaslahatan di dalam sholat seperti nunggu jamaah, maka tidak batal, sah. Tetapi kalau nunggunya tidak ada kemaslahatan seperti dia makan dulu, main HP dulu, maka batal wudhunya, tidak sah, harus mengulang kembali. Bisa difaham? Nah, ada pertanyaan tentang syurutul wudhu. Tidak kecepatan ya penjelasan? Kecepatan. Ustaz, tadi berarti apa? Ada yang ada kemaslahatan atau tidak, dua itu ya? Nah, kalau ada kemaslahatan dengan jamaah maka sah, tapi kalau tidak ada kemaslahatan maka tidak sah. Orang-orang yang sakit. Ya. Kan disebutkan kalau yang anak mendekati balik bisa memiliki belang. Itu kalau disuruh belanja bisa nggak Ustaz untuk ke warung gitu? Kalau masalah belanja itu hukumnya itu balik dan tidak balik. Kalau tamyiz tidak ada. Balik dan tidak balik. Kalau dia itu belum balik walaupun sudah tamyiz, hukum asalnya nggak boleh. Dia nggak boleh muamalah. Hukum asalnya. Nah, sekarang dalam mazhab Syafi'i ditakhrij oleh Imam Nawawi mengatakan boleh seperti mazhab Hanafi. Boleh, itu pun hanya recehan. Maksudnya recehan itu tidak seberapa. Belanja tidak sampai jutaan. Maka tidak masalah. Tidak apa? Ya, nggak masalah. Iya, ya asalkan tidak banyak. Kembali ke uruf. Urufnya orang mengatakan banyak, seperti beli HP 500.000 banyak nggak? Banyak. Ya, maka nggak boleh gitu. Belanja kan dikit. Ada gitu anak kecil segitu belanja. Dikasih tulisan Ustaz. Nanti teh pas warungnya teh dianterin sama yang tukang warungnya teh. Ya, banyak pengalaman saya. Tapi kan Kalau beli masako gitu-gitu boleh kan? Selama yang mengakad itu anaknya, maka hukum asal nggak boleh. Tapi kalau kita yang SMS kemudian anak disuruh nganter saja, maka tidak masalah. Berarti yang mengakad kan ibunya. Itu. Tapi kalau recehan boleh ya. Recehan artinya kembali ke adat kebiasaan, mengatakan ini banyak atau sedikit. Kalau sedikit boleh, kalau banyak tidak boleh. Nah, untuk yang hadasnya terus menerus, kayak misalnya kalau laki-laki yang sudah sepuh, yang punya prostat, itu kan ada leceret gitu kan katanya tes mungkin terjadi sama mertua, terus sama saya nggak apa-apa Kak, udah baru kan dulu lagi sebelum diobatin untuk prostatnya. Jadi si penisnya ada aja gitu sedikit keluar asal nggak tuntas, lagi gitu kan. Di pempes tidak. Jangan sampai kena sarung. Jadi di pempes ya, supaya najisnya itu tidak kena yang lain. Sama saya dikasih sompet. Ya sama aja. Iya. Ya maksudnya sama saya dikasih penghalang supaya nggak kemana-mana najisnya gitu. Berarti kan boleh. Boleh. Berarti dia sholat dalam kondisi membawa najis itu. Berarti saja sama dan pengecualian pengecualian. Dan itu ibu, orang yang sholat dengan membawa najis, dia tidak boleh mengenai teman sebelahnya. 1, 2, 3. Orang tengah ini dia itu sholat daimul hadas, sholat jamaah bareng, sah tidak? Sah.
nggak boleh orang yang tengah tadi, yang daimul hadas, nginjek kaki sebelahnya atau megang baju tangan orang sebelahnya, nggak boleh. Oh, jadi yang tadi itu Yang ini dua orang batal nantinya. Orang yang tengah nggak batal. jadi si bapak tadi itu nggak boleh pegang yang kiri Betul. kanannya. Memang seperti itu. Tapi kalau hanya bersenggolan saja membatalkan tidak? Tidak. Ya. Jangan megang Megang. atau injek gitu. Megang atau nginjek. Pokoknya intinya dia ke bawah seperti ini. Ini ke bawah ini. Maka ini nggak boleh ada najisnya. Kalau ada najisnya maka batal sholat saya. Ya, seperti anak kecil bawa pampers, kemudian kita pas tahiyat tiba-tiba duduk di pangkuan kita, batal sholat kita. Gitu. Iya, Makanya hati-hati sebelum kita sholat, umpama ini anak nggak bisa ditinggal, ganti pampers baru dulu, gitu, supaya tidak batal sholat kita. Jangan yang ada najisnya. Saya mau nanya Ustaz. Ya, ibu dulu. Silakan. Perlu mic. Menyangkut yang pelajaran kemarin, saya di rumah kepikiran bagaimana tentang air yang menurut Ustaz tadi kemarin dijelaskan itu kan kalau air sawah itu terkena sinar matahari itu kan jadi air panas ya. Airnya nggak bisa Tidak, air sawah, Ibu, air sawah di Indonesia tidak musyammas karena syaratnya apa? Harus di negara panas. Indonesia bukan negara panas. Kalau sawah tersebut berada di negara panas, apakah dia dikatakan musyammas juga? Tidak, karena tidak di tempat yang besi dicetak, yaitu di tanah. Maka air sawah bukan musyammas. Saya kemarin mengatakan musyammas itu adalah pemahaman saya dulu waktu kecil. Saya SD udah dipelajari kayak gitu oleh bapak saya. Oh ini musyammas nih, panas gitu. Itu pemahaman saya dulu. Itu. salah tangkap ya kayaknya. Ya, panas bagaimana dengan air sungai ya? Enggak. Itu yang pertama, yang kedua kan kalau basuh kayak air itu kan kemarin sudah dijelaskan ya tentang sampai sini gitu ya. Kalau untuk membasuh tangan itu gimana Ustaz? Kayak gini. Oh, dari mana? Seperti apa sih? Ya. Membasuh muka itu sunnahnya dari atas. Ya, dari atas ini ke bawah. Kalau muka mau air itu di kolam atau air keran, sama dari atas. Tapi kalau dari tangan, membasuh tangan ini, maka ada kesunahan membasuhnya dari ujung jari kita. Dari ujung jari. Mau air tersebut sudah berada di kolam atau air tersebut ngalir dari keran. Nah, di sini ada khilaf. Ada perkhilafan, sebagian ulama mengatakan ketika airnya itu di bak, maka yang dibasuh pertama kali mulai dari ujung jari, celupin. Tapi kalau airnya itu ngalir, mancur dari keran, maka dari siku. Ada perkhilafan itu. Nah, yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i, mau air tersebut di bak ataupun mancur, maka dari sini. Bukan harus, ini kesunahan. Kesunahan. Betul. Sunnahnya seperti itu. Kalaupun langsung kita nyelam, bisa gitu. Kesunahannya seperti itu. Ustaz, yang tadi nyambung musyamas itu teh, jadi kan ada salah satunya dia harus di tempat yang panas, terus yang terbuat dari yang dicetak. Terus dipakainya di waktu ketika airnya masih panas. Iya, gitu. Berarti ada bukan salah satu, tapi harus memenuhi syarat semuanya. Semuanya. Jadi saya teh salah satu. Jadi tadi makanya yang air sawah teh
dan sudah terkena sinar matahari walaupun bukan di negara panas, oh berarti itu musamas. Berarti tidak ya? Tidak. Harus memenuhi Semuanya. Nah, seluruh syarat terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka bukan musammas. Silakan. Ustaz, kadang tuh kita ya kayak merasa buang angin tapi nggak ada bunyinya, tapi perasaan udah keluar, itu gimana tuh? Itu batal apa enggak? Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul itu ada sahabat yang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia itu yukhayyal annahu, yukhayyal itu berhayal atau berkepikiran kok kayaknya dia itu buang angin itu di dalam sholatnya. Maka Rasul menjawab, janganlah dia itu keluar dari sholat, artinya jangan membatalkan sholat sampai kapan? Hatta yajidarihan, ada baunya, au yasma' sautan, mendengar suara. Kalau hanya kentut gak sih tadi, selama nggak ada bau, tidak ada suara, maka tidak dihukumi kentut, ya, tetap sah wudunya. Soalnya kalau udah wudhu rasa-rasanya suka pengen kentut aja tuh. Karena ada kasus perempuan yang sudah melahirkan banyak, itu ada namanya tuh perineum, di sini tuh jadi kendor. Nah, daerah ruge atau daerah vaginanya juga jadi kendor. Itu punten ada, kalau tidak divagina repair, kalau tidak dibetulkan, nanti itu kan yang memang longgar. Nah, kerasanya gimana? Ketika sujud nanti asa ada udara yang masuk. Nanti ketika duduk di antara dua sujud atau ketika tahiyat, dia merasa asa ada yang pes gitu ta. Nah, ini tuh memang sering dirasakan oleh perempuan, kita sebut multigrade yang lebih dari 3 melakukannya. Ada beberapa yang kalau misalnya biasanya itu mereka nggak setelah melahirkan, kalau dijahit terus lepas, nggak ngerasain gitu ya. Nah itu kan yang kayak begitu, kumaha kasus dengan yang tadi ibu tanyakan gitu. Pasti keluar. Pasti keluar nggak? Kalau saya atau hanya perasaan saja? Kalau saya tanyakan, ibu karaos tuh justru bukan keluarnya, ke dalamnya dulu yang dia rasain. Jadi kayak kagum dan Ustaz nyedot dulu, udah kayak gitu baru pas duduk cenah asa kerasa, dia bilang asa kerasa. Cuman kalau dari sisi medis memang benar ada yang kayak gitu, jadi si itunya memang sudah longgar gitu si otot-ototnya. Selama dia itu betul ada yang keluar, maka membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i, mau dari jalan depan atau jalan belakang. Kalau kita umpama dikasih cobaan oleh Allah seperti itu, maka bisa kita ngikuti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan orang yang keluar angin dari jalan belakang batal wudhunya, kalau keluar angin dari jalan depan tidak batal wudhunya. Bisa ngikuti mazhab Hanafi. Nah, keluar angin ya Ustaz. Ya. Kalau asap pipis gitu tapi asap gitu. Pasti keluar. Nggak tahu keluar tapi rasa asap gitu tapi. Dipastikan Ibu. Dipastikan. Kalau dipastikan gimana? Ketika di tengah sholat Ibu kerasa, terusin dulu sholatnya sampai salam, kemudian dicek. Kalau betul keluar, maka Ibu sholat lagi. Wudhu lagi. Nah. Kalau yang keluarnya itu keputihan apa batal? Keputihan keluar dari dalam. Dari mana keputihan keluar? Keputihan itu bukan penyakit, tapi dia gejala beberapa penyakit. Keputihan itu. Nanti kalau kita masuk ke dalam vagina, nanti keputihan itu apakah dia itu lendir serviks, lendir mulut rahim, atau memang dia di sana lembab kemudian terinfeksi oleh jamur kah, atau Trichomonas vaginalis kah, atau oleh candidiasis kah. Nanti keputihannya jenisnya beda-beda. Cuma kalau ditanya keputihan itu keluarnya dari mana, rata-rata dia berupa lendir serviks. Jadi di luar rahim sebenarnya. Di luar rahim dan di dalam vagina. Vagina perempuan itu Ustaz diukurnya sejak punten yang dipakai untuk berjima itu sampai ujung itu namanya vagina. Yang di depan itu namanya introitus vagina.
sepanjang jalan itu yang ada ruge itu yang dipakai punten berjima itu vagina juga Iya. namanya. Orang Indonesia itu 8 sampai 13 kurang lebih lah yang normal itu vaginanya. Dan sesuai dengan ukuran yang laki-laki juga sekitar segituan. Nah, si keputihan itu adanya di rata-rata biasanya di daerah fornixenol ya, ini cervix di mulut rahim daerah situ biasanya. Di dalam. Ya, di dalam vagina, tapi ini rahim Ya. dan ini vagina, ini coitus vagina. Jadi si keputihan itu ada di sini biasanya, gitu. Dalam. Nah, jadi nanti dia keluar. Perempuan yang subur sedang ovulasi pasti si lendir servisnya dia akan mencair. Tandanya dia sedang subur. Ketika dia keluar keputihannya itu bisa diregangkan sama tangannya. Itu biasanya lendirnya berarti ya pakai keputihan menandakan dia subur. Berarti kalau keputihan itu keluar dari dalam situ, pas kita sholat berarti batal sholat kita, wudhunya batal. Enggak juga. Itu masuk ke hukum rutubatul farji atau vagina itu ada basahannya, 2 hukumnya suci dan 1 hukumnya najis. Kalau dia itu rutubah, basahan itu berada di luar, ya di kulitnya luar itu, maka hukum seperti keringat, dia itu suci. Kalau keluar dari dalam vagina tetapi bisa disampai oleh zakar laki-laki, maka hukumnya suci. Dan kalau dari pangkal rahim yang tidak bisa disampai oleh zakar laki-laki, maka hukumnya najis. Masalahnya kita nggak bisa tahu ini keluar dari mana, itu masalahnya. Nah, untuk menghati-hati kita sebelum sholat cebok dulu, untuk menghati-hati, bebersih dulu. Kalau tadi yang ditanya itu ketika sholatnya itu terus keluar asam, kan kalau perempuan suka merasa seret keluar Ustaz, keputihan itu suka ada. Ya, ibu-ibu ngerasain nggak kalau keputihan suka ada keluar seret gitu? Biasanya menjelang menstruasi dan setelah menstruasi biasanya suka ada keputihan yang begitu. Yaitu kalau yang tidak belajar ilmunya mah tidak akan paham itu keluarnya dari mana pasti. Berarti dia itu pasti keluar. Pasti. Kalau pasti keluar, maka bisa dihukumi seperti daimul hadas ini. Iya. Daimul hadas itu berarti nanti wudhunya tidak batal, asalkan dia wudhunya setelah masuk waktu sholat. Wudhu tidak batal, sholatnya juga tidak batal. Bersegera. Kayak yang tadi. Ya. Gimana? Tempat berwudu yang ada toiletnya. Sah wudhunya, sah. Tetapi kena hukum makruh. Sah wudhunya. Wudhunya sah. Ya. Nah, kalau misalkan kita berwudu kalau di kamar mandi sendiri itu ada batasan aurat nggak? Misalkan gitu ya, kalau pakai apa namanya tanduk, kalau pakai aja kita wudu itu boleh nggak sih? Atau memang harus Aurat wanita itu ada 4. 1 tambah 1 berarti 5. Aurat wanita di dalam sholat, aurat wanita di hadapan mahramnya dan di hadapan wanita lain, aurat wanita di hadapan laki-laki asing, aurat wanita ketika sendirian. Aurat wanita di hadapan di dalam sholat, ya, aurat wanita di dalam sholat. Kemudian aurat wanita di hadapan mahram dan wanita asing, wanita yang bukan mahram. Aurat wanita di dalam sholat. 1. Aurat wanita di dalam sholat. 2. Aurat wanita di hadapan mahramnya dan wanita asing.
Enggak, wanita muslim, tetapi bukan mahram gitu. Asing itu bukan mahram. Aurat wanita di hadapan mahram dan wanita asing. Yang ketiga, aurat wanita di hadapan suaminya. Aurat wanita di hadapan suaminya. Terus aurat wanita di hadapan laki-laki asing. Aurat wanita di hadapan laki-laki asing. Dan aurat wanita ketika sendirian. Udah 5. 1. Aurat wanita di dalam sholat. Seluruh ulama berijma sepakat bahwasanya aurat mereka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan, dohir batin. Ya, tidak hanya batinnya saja. Dohirnya juga itu bukan aurat. Sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Ya, sampai pergelangan tangan. Apakah sholat wanita itu harus pakai mukena? Enggak, yang penting penutup. Mau pakai apapun itu, yang penting menutup warna kulit saja, maka sudah sah sholatnya. Ya. 1. Yang kedua, aurat wanita di hadapan mahram, baik itu laki-laki atau perempuan, dan di hadapan wanita lain yang asing, yang bukan mahram. Auratnya adalah mabaina surrah wa rukbah, antara pusar lutut saja. Di hadapan mahram. Antara pusar dan lutut itulah aurat mereka. Selain daripada itu bukan merupakan aurat. Ibu menyusui, punten, kemudian kelihatan oleh kakak atau adik laki-laki, tutupi nggak? Nggak usah, itu bukan aurat. Nggak, asli, itu bukan aurat gitu. Ada teman juga misalnya di sini. Sesama wanita muslimah lah ya, bukan kafiroh. Nanti beda lagi. Kafiroh itu seperti ajnabi nantinya. Itu. Jadi sesama wanita itu auratnya adalah antara pusar sampai lutut saja. 2. Yang ketiga, aurat wanita di depan suami nggak ada sama sekali, nggak ada batasan sama sekali di hadapan suami. Yang keempat, aurat wanita di hadapan laki-laki asing, seluruh tubuh tanpa terkecuali. Ini enggak, bentar. Aurat wanita di hadapan laki-laki asing itu seluruh tubuh tanpa terkecuali. Muka pun harusnya ditutup, kedua telapak tangan harus ditutup. Ini menurut madhab Syafi'i mutaakhirin. Orang-orang Syafi'i sekarang ini mengatakan seperti itu. Sedangkan mutaqaddimin, madhab Syafi'i yang terdahulu itu mengatakan muka bukan merupakan aurat, kedua telapak tangan sampai pergelangan bukan merupakan aurat. Terus apa bedanya? Sama. Intinya itu laki-laki asing tidak boleh melihat muka wanita asing yang bukan mahramnya. Intinya di sana. Walaupun kita mengatakan dengan pendapat pertama, yakni muka harus ditutup, telapak tangan harus ditutup, intinya di mana? Laki-laki tidak bisa melihat. Kalau kita mengatakan dengan pendapat yang kedua, yakni muka boleh dibuka, telapak tangan boleh dibuka, si laki-laki wajib menutup mata, menundukkan pandangannya, tidak boleh melihat kecuali ada hajah. Contohnya bersyahadah, bersaksi, atau muamalah jual beli, atau dia itu khitbah, itu baru boleh. Kalau sengaja melihat mantengin terus, maka tidak boleh. Ya, kalau ada kepentingan boleh, ada hajah. Ibu, boleh, pengajaran boleh. Dan ini tidak hanya laki-laki ke wanita, Bu. Ini wajah saya aurat bukan? Bukan. Kalau ibu dengan sengaja tanpa hajah memandang wajah saya dipantengin, haram hukumnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dipantengin terus tanpa hajah muncul syahwat. Dan itu yang menjadikan haram. Kita ngelihat ini speaker, sound dengan syahwat, haram. Tidak boleh. Umpama di dalam kitab Minhajut Talibin itu dicontohkan walau ro'a khosyaban, ada orang yang ngelihat kayu kemudian syahwat, haram hukumnya.
Iya. Cuma yang kalau ayuna Iya kan, yang penting haram. Kalau kita ada tamu nih Ustaz, ke rumah laki-laki, kita kan kalau ngobrol nggak lihat orangnya kan gimana, nggak sempat kesana aja mukanya gimana juga. kan memang ada hajat. Ya. Tapi kan nggak ada, misalkan nggak ada suami nih, Oh, kayak iya. tamu misalkan nagihan lagi apa iuran apa gitu, atau misalkan ada apa gitu. Boleh nggak kalau saya lihat? Itu dimasukkan ke hajah, masuk kepada kebutuhan, dan kebutuhan itu ala kadarnya, Bu. Ya. Kebutuhan ala kadar. Iya. Ngobrol gitu. Coba Bapak sekali Oke, yang keempat, yang kelima apa? ketika sendirian. Ketika sendirian, aurat wanita itu adalah sau'ataini, dua kemaluan saja. Nah, dua kemaluan itu yang harus ditutup. Itu ketika sendirian. Kita laki-laki atau perempuan tidak boleh membuka auratnya itu kecuali ada keperluan, ngobatin atau apa, itu baru boleh. Ketika sendirian apa maksudnya? Ketika sendirian itu auratnya adalah sau'atain, dua kemaluan. Pakai apa? Celana dalam saja udah cukup, gitu kan? Tetapi kita nggak boleh, dan kita nggak boleh melihat itu kemaluan kecuali ada hajat, gitu. Kita sendiri tidak boleh berhadapan kita. Iya. Kecuali orang Tidak bolehnya bukan haram tetapi makruh. Maksudnya makruh. Kalau mandi ya boleh, kan ada hajat mandi ya. Mandi boleh. mandi bersihkan. Mandi ada hajat, itu. Ya, pakai celana dalam sudah selesai, cukup. Dulu ya ketika lihat dulu kalau sholat kan pakai pengajian, tapi kan pakai Tidak masalah. Yang penting kan warna kulit ketutup. Boleh. Terus Ibu, kalau ada wanita muslimah di hadapan wanita kafirah non muslim, auratnya seperti apa? Sama seperti laki-laki ajnabi, maka harus ditutup semuanya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena non muslim itu fasiqah. Fasik itu wanita yang fasik, orang yang fasik ketika melihat aib pada diri kita akan disebarkan. Nah, ini yang ditakutkan. Itu maka wanita muslimah harus menutup seluruhnya dari orang atau wanita kafirah. Nah, Ustaz, berarti kalau ada yang memakai kita geningan di jalan tuh suka ada yang memakai apa burkonya menutup semuanya teh. Iya. Sama ininya juga saya teh ngeliatin aja, ternyata dia juga sedang ngeliatin saya. Tapi pas gitu jika apa mereka senyum juga mereka, tapi saya nggak bisa ngeliat, ternyata berarti dia teh memakai mutak akhirin ya, mazhab Syafi'i ya. mutaakhirin. Nah, dan itu lebih aman daripada fitnah. Ya, lebih aman daripada fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah sesuatu yang menimpa atau mengenai orang muslim. Bama nih, saya boncengan dengan Bu Rehni, orang itu akan ngira, oh itu pacaran. Ustadz udah punya istri, Bu Rehni udah punya suami, kok boncengan? Itu namanya fitnah. Dan itu tidak boleh. Hukumnya haram nantinya. Nah, orang yang berpakai burqa sadar itu lebih aman daripada fitnah. Masalahnya ada beberapa laki-laki yang dia itu lebih apa? Tertarik kepada wanita yang pakai cadar. Nah, makanya ulama itu menyimpulkan yang jadi masalah bukan dinutup muka atau tidak, gitu loh. Yang jadi masalah si laki-lakinya, maka ada kewajiban laki-laki untuk menundukkan pandangan. Wanita pun sama, nggak boleh ngelihat setiap laki-laki dilihat dipantengin, nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh.